berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik rantai kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, misteri disembunyikan. Dan sekarang ini banyak netizen, banyak analisis yang menduga-duga apakah Mukidi itu udah meninggal ya, sehingga ada kepanikan luar biasa di kalangan itu. Nah, ini pemirsa, satu postingan TikTok lagi, saya memang harus kutip yang kayak begini-begini ini. Tapi ini anak-anak abah condet. Nah, ini perlu dicurigai juga ini, ya kan? Jangan-jangan ada tendensi apa. Tetapi penting juga untuk kita simak ya, untuk kita analisis ya, tidak kita telan mentah-mentah, tetapi mungkin nggak yang seperti ini terjadi? Apa Mukidi itu memang sudah meninggal dan yang datang ke reuni UGM itu cuma KW1 atau KW2? Kan kemarin ada reuni itu ya, yang tampak canggung gitu dan wajahnya memang sangat jauh berbeda dengan wajah Mukidi ya. Nggak tahu kalau kita lihat tuh ya, kalau ada Mukidi yang waktu masih segar bugar datang ke mana, ke Vatikan, dengan yang datang di UGM menghadiri reuni yang kabarnya juga skenarionya bubrah karena tampaknya yang hadir itu hanya termul-termul ya, mungkin adalah satu dua ada yang asli, yang intinya itu Mukidi cuma curhat-curhat gitu saja gitu kan. Tetapi memang akhirnya dengan kondisi di mana uang yang bejibun banyaknya, kemudian tambang yang dikeruk habis di mana-mana sampai di Raja Ampat Papua ya, kondisinya seperti itu. Ini memang menimbulkan pertanyaan karena kematian Mukidi kalau benar-benar terjadi itu pasti mengguncang secara politik. Pasti mengguncang secara politik. Pertama bagi keluarga Mukidi sendiri ya, dan yang kedua adalah ya bagi para oligarki dan sebagainya. Dan ini satu tulisan dari Matmu Rohim, Muhammad Ar-Rohim kayaknya namanya begitu ya. Dia sisipkan ini kata-kata misteri kematian yang disembunyikan, kekuasaan inti yang dipimpin Luhut dan para oligarki besar sedang bisik-bisik diskusi tertutup menyusun transisi kekuasaan baru sambil menunggu waktu tepat pemerintahan membuat pernyataan secara resmi. Maksudnya pernyataan apa? Ya, pernyataan tentang meninggalnya Mukidi, mungkin itu maksudnya. Tetapi ini memang satu tesis atau hipotetis ya, yang memang membuat kita itu merasa heran juga gitu loh ya. Ada juga yang bahkan mengatakan begini ya, Jokowi ini kan awalnya dikendalikan oleh oligarki sebagai orang yang lugu dari Solo, walaupun potensi ngapusinya dari Solo itu sudah ada, tetapi pengetahuan dia tentang ekonomi makro dan lain sebagainya itu nggak ada lah yang percaya sama Mukidi. Ditanya ya wartawan, gimana Pak tentang obligasi ini ya, waktu dia jadi gubernur, obligasi itu apa? Surat utang. Oh itu ya. Jadi orang sudah jadi gubernur sekian lama, jadi wali kota, nggak ngerti obligasi. Artinya memang on banget gitu kan. Nah, ada tesis ya, tapi ini di TikTok juga tidak bisa sepenuhnya kita percaya 100% gitu kan ya. Karena Mukidi akhirnya sadar bahwa kekuasaannya itu sangat kuat ya. Ini tipe-tipe ya, kalau orang bodoh dikasih kekuasaan kemudian dipuja-puja, disanjung-sanjung kanan kiri, bahkan dia dicium tangannya dulu oleh orang yang dia mencium tangan orang itu saja melengos, seperti hubungan antara Jokowi sama Prabowo lah ya kan. Luhut juga sangat hormat sama ini,
maka biasanya orang seperti ini mengalami transformasi kebohongan mikro, kemudian dia revisi, otaknya merevisi lagi, loh kalau saya hanya jadi begini rugi dong. Tuh pemirsa, jalan pikirannya secara umum kira-kira begitu, rugi dong gitu kan. Nah karena itulah ya perlu menyiapkan dinastinya sendiri ya, Gibran, kemudian mantunya, kemudian Kaisang ini ya, mengapa diubah dari PSI jadi gajah, TBK cuma diledekin sama netizen. Nah ini sangat mengganggu oligarki yang besar itu, sangat mengganggu oligarki yang besar itu, sehingga ya, mereka ada yang ngomong begini nih pemirsa, tapi ini tidak bisa divalidasi ya, makanannya itu dikasih ramuan dikit, apa namanya, zat-zat kimia tertentu yang itu bisa memberikan efek rusaknya jerohannya. Ada yang nggak mengatakan gitu, tapi kan kita nggak tahu. Jokowi juga tidak pernah melakukan deklarasi tentang riwayat penyakitnya kecuali sepintas lalu aja, dan itu pun yang menyampaikan Termul ya, bukan dokter ahli atau dari dokter istana, padahal dia kan dekat dengan istana, dan mungkin Prabowo diminta itu akan segera turun tangan untuk mengatasi itu ya. Dan sampai kemarin datang ke reuni UGM itu juga dia bilang memaksakan diri untuk datang ya kan, karena memang berat banget persoalan ijazah palsu itu. Nah kemudian yang banyak beredar itu adalah tesis bahwa sebenarnya dia ini sudah mati ya kan, dan ya itu bisa dilihat dengan tingkat kemesraan lah suami istri dengan Jokowi dengan Iriana dan lain sebagainya, seperti canggung ya, bahkan dia ke pihak polisi pun gitu kan, ketika dia melaporkan ke Polresta Solo itu kan polisi kecil ya kan ya, malah polisinya seperti agak superior gitu dalam hubungan interpersonal ya, di lounge itu katanya, bukan di ruang pemeriksaan pemirsa. Jokowi malah ngapurancang, tangannya itu ngapurancang. Nah orang curiga itu adalah KW1 atau KW2 Jokowinya sendiri ya, tunggu momentum untuk nanti dinyatakan sebenarnya sudah meninggal. Nah setelah meninggal KW1 KW2 itu mungkin juga diselesaikan itu ya. Sekali lagi ini banyak spekulasi, analisis atau bahkan dugaan-dugaan yang membuat kita bertanya-tanya, karena memang sumber keuangannya gede. Kalau kita merujuk dari Victor Suryadi maupun Rismond Sianipar, itu ada 3 brankas di 3 rumah, mungkin di Solo 1 ya, di Boyolali 1, terus di mana lagi 1. Bayangkan kalau ada 1 bangunan bawah tanah begitu dikeduk, dikasih kedap suara, dikasih apa namanya, lemari-lemari besi yang bukanya itu kayak zamannya film-film James Bond gitu kan, yang pakai rahasia-rahasia begitu ya. Saya kira Jokowi secara personal itu memang tidak dibutuhkan ya, yang secara ideologis harus dipertahankan untuk menopang kekuasaan oligarki besar ini, itu tesis ya. Dan karena itulah sebetulnya kita menunggu aja apa yang sebenarnya terjadi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.